Yuhu, balik lagi di Yuhu Vintia. Oke, apa kabar teman-teman? Menjelang akhir tahun nih, kita udah berada di penghujung tahun 2021 gitu. Nah, berhubung lagi gak sibuk-sibuk banget, jadinya aku lagi mau janjian ketemuan sama salah satu temen aku. Dia temen yang cukup lama aku kenal, udah lebih dari 10 tahunan gitu. Sekarang kita sudah berada di jalan hidup masing-masing dengan kerjaan masing-masing. Dulu mantan teman kerja kantor anyway. Namanya Via, orangnya cakep gitu. Udah lama pengen ngobrol-ngobrol aja santai berdua gitu. Nah cuman mungkin biar lebih asik ngobrolnya, aku juga sekalian pengen minta tolong ke dia nih, minta diajarin gimana sih caranya make up, ya make up dandan gitu, karena dia sekarang sudah beralih profesi menjadi salah satu make up artis terkenal. Karena kalau misalnya aku lihat hampir setiap hari, setiap subuh sudah ready gitu untuk ngedandanin orang-orang, dan hasilnya pun juga bagus-bagus gitu. Aku ngelihat reviewnya juga kece-kece lah gitu ya untuk dia. Nah, mau tahu gimana keseruannya sambil ngobrol-ngobrol, kita juga belajar makeup bareng-bareng. Kita tunggu aja ya. Sekarang sih sebenarnya aku early sih nyampainya, masih sekitar 10 menitan lagi janjian. Mungkin dia juga masih on the way gitu. Kita tunggu aja di mobil. Semoga cepat sampai. Oke? Tuh dia udah sampai. Kalau gitu kita turun deh. Jia. Make up artist terkenal gua nih. Gila. Apa? Bawa sepatu. Ya nggak apa-apa, kenapa emangnya? Gue emang bawa sepatu doang. Kok sendirian sih? Sendirian dong, aku belum punya asisten. Mama. Oh, kamu nggak punya asisten? Bu, Ibu diam aja, bantuin dong, Bu. banyak banget loh. Padahal kita katanya udah santai aja, dandannya santai aja, biasa-biasa aja. Yang dia bawa sepeti. Ya ampun, aku tuh terharu banget. Oke, kita stop dulu karena aku mau bantuin dia untuk ngangkat-ngangkat. Oke. Jadi untuk acara hari ini Via ngebawa aku ke studio namanya Crystal Studio yang lokasinya ada di Cilandak. Kalian bisa lihat di IG-nya aja ya langsung. Nah, harga sewanya itu sebesar 100.000 per 4 jam. Jadi kebayangkan murah banget. Dapat fasilitas yang lumayan oke juga nih. Ada lightingnya udah lengkap, ada backgroundnya, kalau mau ada photo session juga, tempatnya juga cukup rapi dan nice ya. Jadi kalau ada yang butuh bisa langsung lihat di IG-nya aja dan kontak profilnya. Gila, gue udah lama banget masih sama loh seperti 10 tahun yang gue lihat dulu. Badan gue beda. Beda ya. Beda ya. Kan anak udah 2. Alhamdulillah. Udah gede-gede lagi. Tapi kan lo turun mesin 2 kali juga badan lo segitu. Dia mau rapi-rapin dulu. Banyak banget nih bawaannya. Ya, Luar biasa inilah loh. perabotan lemang. Satu peti. Yes. Wih. Harta kamu di sini ya? Harta ya. Jauh, macet, males kan gue. Terus ganjil genap juga. Ini kemarin aku kilap kan lupa ya. Sambil Via beberes, perlu dibantu kan Ibu? Gue mau cerita dulu nih. Jadi waktu dulu 12 tahun yang lalu ya, awal-awal masuk kerja gitu. Gila, aku nggak bisa dandan. Masih mengkal banget itu. Aku nggak bisa dandan sama sekali. Terus adalah satu orang perempuan yang udah famous banget kan di kantor. Karena kekeceannya, dia bilang dia mau ngajarin aku dandan. Nah ini dia orangnya ngajarin cara dandan Tapi yang berbasic. ngajarin aja nggak dandan nih sekarang. Sangat basic, diajarin dandannya yang cuman berapa step gitu kan yang dipakai secara cepat ke kantor. Itu malam-malam ya kita di apartemen ya. Tapi kan lu juga Apa? Lu juga nggak dandan juga udah cantik, Vi. Kagak, tetap aja kan kamu ngajarin aku ini loh. Yang ngajarin aku udah sampai 12 tahun kemudian, lu cuma tahu cara dandan itu doang. Oh, serius? Iya, serius. Ya Serius? mungkin makeup nikahan yang kecil-kecil gitu, dikit-dikit gue bisa lah ya. Cuma ini udah yang gue pakai ini sampai sekarang ya udah. Yang penting ilmunya di mata kan, di area mata kan, yang eyeliner, terus udah gitu alis, iya lo tarik, terus alis lo ajarin, udah gitu udah pakai lipstick. Belum les ya? Lu belum les, lo belum jadi makeup artist, tapi emang lo dandan ke kantornya udah megang aja, emang udah paling megang aja sekantor. Jadi katanya ini ritual nyai dengdong. Jadi sebelum dandanin orang tipis-tipis dulu lah, yang penting mendekat. Enggak sih, sebenarnya gue kalau ngedandanin orang
nggak dandan malah. Kenapa sekarang dandan? Ya kan karena lo nggak ada Kan bedanya gua di deh. video sama lo, jadi gue dandan. Harus senyum gitu ya kalau dandan. Iya. Oh, gue diajarin sama dia tuh kalau misalnya pakai blush on, outdoor senyum katanya. Masih nungguin makeup artisnya Dendong. Kita nggak mau kalah. Dia mau tiba-tiba udah cantik sendiri. Jadi gimana nih? Kita hari ini kita konsepnya mau kayak gimana makeupnya? Belajar makeup apa nih? Karena tadi aku udah bilang sama orang-orang, aku mau belajar makeup. Ketemu dia bukan cuma ngobrol tapi juga mau menuntut ilmu. Oke, hari ini kalau dulu kan gue pernah ngajarin Vintia itu make up yang simple, dimana waktu itu juga gue belum jadi mua ya. Jadi masih yang berantakan deh gue yakin gitu. Nah terus sekarang gue pengen ngajarin dia make up yang simple, cepet ya. Berapa? Kira-kira kalau dandan sendiri Kira-kira berapa paling menit? 30 menit lah itu paling lama ya. Occasionnya buat mana? Occasionnya? Buat party aja. Buat party. Jadi ini buat party tapi yang simple. Oke. Oke. Tapi kalau mau ngantor kayak gitu nggak apa-apa Bosan sih. ya? Pasti kayaknya lo Nora udah ya? kayak lebay. Terus udah gitu ini kan biasanya kalau makeup tuh ada yang suka pakai yang high end atau drugstore. Oke, produk high end gitu. itu high end produk. Satu lagi drugstore produk. Drugstore. Drugstore produk apa, jelasin dong? Jadi produk-produk yang harganya tuh affordable, terus lo bisa dapetin misalnya kayak di tempat-tempat yang jual obat. Ini boleh nyebut merek apa enggak? Boleh. Siapa tuh disponsorin kan ya? Kayak di Guardian gitu. Iya, kayak Guardian, kayak jadi Watson yang gampang gitu. dibelinya, harganya pun juga affordable. Jadi kalau misalnya make upnya habis juga nggak sakit hati gitu. Nggak ya, sakit hati langsung beli banget lagi gitu. aja gitu ya. Oke. Cuma nanti ada beberapa yang aku pakai yang udah ada aja. Jadi aku nggak semuanya full drugstore ya. Ya. Oke. Karena aku nggak punya. Tadi tuh aku juga request ke Via kalau bisa kita dandannya pakai yang orang-orang tuh juga gunain sehari-hari. Jadi nggak usah yang produk-produk high-end juga supaya nanti bilangnya wah di sini cakep banget gitu hasilnya gitu kan, kelihatan banget makeupnya pas dia beli ternyata biasa aja. Jadi kita benar-benar produknya ya udah samain aja produk drugstore supaya nanti kita bisa aplikasi di keseharian kita. Ya betul sekali pemirsa. Gitu. Jadi Udah siap nih ya? Step-stepnya udah siap ya? Udah, pokoknya aku akan bikin Vintia yang udah cantik ini lebih cantik lagi dengan mudah, cepat, cantik deh gitu aja. Luar biasa, kita percayain. Ini jangan lupa di follow dulu dong via Jasmine _MUA. Via Jasmine _MUA. Itu kamu harus lihat ya. Tuliskan di bawah. Nanti aku tulis di bawah. Nanti apa namanya, lihat follow Instagramnya karena hasilnya tuh banyak banget yang kayak contoh-contoh gitu ya. Kamu setiap orang yang kamu dandanin contohnya itu cakep-cakep banget. Ya, kalau mau di make upin sama aku juga boleh. Langsung kontaknya ada kan di situ ya? Ada. Ini kan profilnya ada kan? Ya, langsung kontak Via, pokoknya nggak rugi. Nanti kita langsung aja deh, kita aplikasikan supaya nanti teman-teman bisa langsung lihat. Oke? Siap. Sip. Oke. Jadi pertama, sebenarnya sih aku sebenarnya gue tuh nggak pernah bersihin muka dulu. Emang tapi sebenarnya tuh kalau sebelum kita makeup harus ini ya, matiin lampu. Beneran dong biar kelihatan muka lo. Nah, Oke, yang step pertama kita ngapain nih? Step pertama kalau untuk diri sendiri kan sebenarnya gue nggak kelihatan dong. Nah, ini aja. Tunggu. Nah, sebenarnya tuh ada dua cara untuk memulai make up. Yang pertama adalah ngebersihin muka dulu, itu umum. Itu harus wajib. Gua nggak pernah loh. Ya sebenarnya nggak wajib, karena kalau aku biasanya untuk klien aku tuh bersihin mukanya nanti setelah selesai ngerjain alis dan mata. Karena apa? Karena aku tuh nggak suka kalau ada butiran-butiran eyeshadow yang jatuh di pipi. Dan menurutku jadi PR aja gitu loh. Iya. Dua kali. Oke. Gitu. Cuma kan karena kamu udah ini bermakeup dan kita kan pengen bikin konten ya. Konten real, jadi aku mau ngapus dulu semuanya. Ya, sekarang kita mulai. Jadi hari ini kita mau makeup party yang temanya cepat, party. Cepat, terus bagus, terus pakai drugstore produk yang harganya affordable. Iya, Jadi affordable. masuk kantong kita semua. Oke. Jadi kita mulai dulu ya pertama. Step pertama tuh aku semprot dulu wajahnya pakai mineral. Tapi ini nggak wajib dong. Nggak wajib. Mineral ini fungsinya biar apa? Ya biar ini sih kulitnya lebih rileks. Ini mau Tapi pakai efeknya bisa ngebuat makeup lebih nempel. bisa. Jadi selain buat relax, ternyata biar lebih awet aja makeupnya gitu ya, biar gampang nempelnya ya. Sama pori-porinya juga kan kalau misalnya dia kayak habis disemprot air terus nanti
biasanya kita keringin. Heeh. Nah itu tuh biar pori-porinya lebih ketutup aja sih. Gitu. Tapi aku pernah loh di make up sama orang. Mm-mm. Dia tuh makein akunya bukan pakai air atau semprotan gitu, dia pakai es batu. Iya itu kok buat wedding biasanya. Mulainya pakai alis sama eyeshadow. Alis sama eyeshadow. Oh. Aku justru bedak dulu biasanya. Iya biasanya, tapi itu tergantung kebiasaan ya. Kalau aku emang karena nggak suka kalau ada yang fall out gitu loh. Jadi yang bikin kotor yang pertama supaya nanti bisa dibersihin dulu Iya. sebelum akhirnya pakai bedakan. Oke. Makanya tadi aku bilang sebenarnya mau ngebersihin muka dulu atau nanti pun sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Nah ini aku pakai makeover ini gampang banget ditemuin di tempat-tempat yang kayak di mall juga banyak ya. Harganya juga oke. Mundur dikit Tik. Sebenarnya kalau bikin alis itu kan selera ya. Cuma kalau aku emang sesuai sama bentuk wajah juga. Jadi ini ada tips-tips dikit ya. Kalau buat yang wajahnya bulat seperti aku gitu terus agak pendek rahangnya itu kalian bagusnya tuh jangan bikin yang model lurus kayak Korea gitu, tau kan yang lurus gini nih. Karena itu kayak memperpendek wajahnya gitu. Oke. Nah kalau misalnya kalau kamu kan Aku apa bentukannya tuh aku orang kamu oval sih ya. Aku oval. Ya ini bagus-bagus ya. Secara dia langsing banget ya. Ini kan muka bukan badan. Iya tapi kan masa langsing jadinya kan muka kamu tirus gitu. Oh iya. Terus kalau aku nggak tahu, aku dulu ngajarin kamu tuh alis gimana sih? Jadi untuk tahu puncaknya alis tuh di mana, jadi kita tuh ukurnya dari tengah bibir sampai yang batas hidung, misalnya nih kayak gini. Ini mungkin bisa dilihat ya. Ini berarti misalnya buat teman-teman yang masih bingung nih kok gue nggak sama ya gitu. Nah ini kita tandain aja tengahnya di sini, gitu. Terus untuk batasan ujungnya alisnya itu di mana, jadi kita bisa kayak gini. Nih, jadi ini sama ini sama ini. Dan kalau menurut aku pribadi untuk yang awal jadi alis bagian dalam ini baiknya tidak sama rata dengan ini. Jadi ini baiknya lebih tinggi dibandingin ini. Jadi agak miring gitu loh. Supaya mukanya terkesan lebih lonjong. Kalau itu kalau apa buat apa? Apa? Enggak, kalau ini emang bagusnya sih ini sama ini tuh nggak sama panjang. Ini kenapa sama panjang? Kan belum. Oh belum. Nanti ada dikoreksi. Nanti dibentuk lagi. Belum ternyata. Gitu, pakai concealer. Bikin alis aja ternyata ini. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang baru nggak usah takut alisnya bakal jelek segala macam, tenang, Ada rumus, ada rumus dan juga ada concealer ya guys. Oke. Tapi kalau aku pakai Naturaktor. Alisnya udah. Terus untuk ngebentuknya belum. Bentuknya belum. Bentuknya. Nah, aku pakai Naturaktor. Ini yang nomor 151. Apa namanya? Naturaktor. Naturaktor. Sebenarnya kayak foundation Nomor padat 151. Foundation padat sih. Ini aku merem nggak? Masalah merem. Ini sebenarnya pakai sendiri juga bisa. Nah ini juga bisa sebagai eye base eyeshadow. Jadi kamu nggak perlu beli lagi eye base eyeshadow kalau misalnya kamu udah punya yang foundation cream yang padat gini loh maksud aku. Karena hasilnya juga sama-sama aja, nempel-nempel aja gitu. Nah terus ini baru kayak bikin tepinya. Ini kan belum sama nih kanan kiri. Ini sebuah trik ya. Ini bisa kita samain gini. Seberangin aja karena kan belum pakai foundation jadi cuek aja. Nah enaknya kalau kita foundationnya terakhir tuh gitu. Justru kalau foundation terakhir ya? Iya. Nah kan nggak suka kalau nggak rapi gitu. Oke gitu. Nah terus nanti yang bentuk atasnya nanti kita sekalian sama foundation. Nah sekarang aku mau pakein eyeshadow dulu. Nah ini
ini kita geser ke depan aja ke arah hidung, karena kan ini kan sebenarnya lekukan yang kalau kita pakai beauty blender tuh agak susah dijangkau ya, kecuali kita pakai beauty blender yang kecil banget. Digeser aja pakai kuas bisa. Nah, ini apa? Ini eyeshadow, ini aku pakai yang Vocalour aja. Ini bisa didapetin Di Shopee. Oh, oke. Di marketplace lah ya. Iya. Gampang ya didapetinnya. Gampang. Oke. Kamu tuh belajar make up-nya di mana sih, Vi? Aku pertama tuh sama Kak Benu Sorumba tuh tahun 2014. Which is aku Oke. itu masih kerja kan. Terus, Oh iya. masih- Itu karena pengen les aja gitu ya? Iya, karena waktu itu kan awalnya tuh ya aku tuh nggak sadar kalau aku tuh punya potensi di dunia make up. Oke. Awalnya tuh gara-gara aku tuh kok sering banget temenku datang ke rumah terus minta make upin, misalnya ada acara atau apa, terus akhirnya gue mikir, iya enak banget ya. Maksudnya mereka Percaya sama kamu ya, padahal kamu percaya, nggak punya datang, ilmunya. terus pakai barang gue. Heeh. Maksud gue kan kita ngumpulin juga gitu ya. Iya. Terus udah gitu, wah apa gue seriusin aja ya gitu. Tapi kan orang nggak bakal mau dong, nggak bakal percaya sama kita kalau kita belum certified kan. Iya. Akhirnya udah aku cari-cari siapa mua yang paling oke gitu. Sudah aku jatuh cinta sama Kak Benu. Kenapa kamu cinta sama Kak Benu? Karena Yang dia Sarumba kan? Sorumba. Sorumba. Karena dia tuh bisa ngerubah muka. Maksudnya apa ya, dan aku ngerasa make up dia tuh kayak ada nyawanya gitu loh. Si. Banyak orang yang bisa ngerubah muka, cuma kalau pas dia pegang tuh kayak Jadi manglingi gitu jadi maksudnya. manglingi, ada jiwanya, dan kelihatan banget dia tuh ngerjainnya pakai passion Pakai passion. gitu. Emang kalau les gitu tuh ada sertifikasinya ya? Ada maksudnya ada kayak ininya, ada sertifikatnya, lu udah lulus sama dia gitu. Itu biasanya lesnya berapa hari nih? 1 hari ya. 1 hari aja. 1 hari. Oh my god, jadi orang tuh bisa pintar bermake up dengan 1 hari belajar secara serius pendalaman. Kayak intensif kurang kalau SPMB. Sebenarnya kan tadinya mau sekolah make up tau kan yang besar itu. Cuma satu aku nggak ada waktu karena waktu itu Masih kita kerja. masih kerja. Karena itu kan kayak mesti berbulan-bulan. Via ini waktu dulu kerja full timer. Heeh. Gitu. Jadi makanya dia nggak punya waktu, harus manage waktu, akhirnya ngambil les doang. Iya, gitu Oke. punya anak juga kan. Ini anaknya 2 loh, by the Anaknya way. 2 Udah gede-gede iya. lagi. Sama kayak kamu kan. Sama. terus udah gitu biayanya juga waduh luar biasa loh. Oh, ya? Puluhan juta loh itu. Enggak, buat apa les yang Buat les yang mahal? bulanan Tapi itu. kan kamu juga les 1 hari juga mahal dong. Aku waktu itu ya masih under 10 juta sih gitu. Di atas 5. Masih mahal. 1 hari di atas 5 juta. Iya, tapi kan iya worth it gitu Iya, loh. iya, Kalau iya. sekarang mungkin aku les lagi sama Kabin, aku nggak tahu deh gimana. Udah beda ya tarifnya juga udah makin gila. Itu 2014 ya tarifnya. 2014 itu udah ini sih alhamdulillah banget. Maksudnya aku tahu nggak sih saking aku ngefansnya sama dia. Aku waktu pertama kali ketemu dia tuh Nangis. Gak Langsung nangis. sujud gitu, sujud. Gak bisa Allahu tidur. Akbar, terima kasih. Akhirnya aku ditemukan dengan kayak aku gitu ya. Iya, gue gak bisa tidur Oh nggak bisa tidur. Gua gini, Karena ngefans banget. karena ngefans dan gue takut blow on. Oke, kurang. uang masuk kuliah gua sama uang les 1 hari kayaknya mahalan uang les 1 hari. Lu kuliah tahun berapa ya? Hello. Terus ya kan happy banget lah bisa ini menimba ilmu dari Kak Benu gitu. Terus kamu nggak pengen mengikuti jejak Kak Benu? Oh pengen untuk membuka banget. les gitu seenggaknya? Tapi kan aku ngerasa kayak belum saatnya, kayak aku masih begini aja. Aku selain Kak Benu ada lagi guru-guru aku yang lain sih. Oh siapa aja? Siapa lagi? Ada kakak Anpa Suha, ada Dean, iya. terus ada Hexa. Itu semuanya ngambil sertifikat juga? Iya, maksudnya emang orang mua tuh kalau les pasti dapat sertifikat gitu loh. Oke. Terus Banyak loh ternyata duitnya. Jadi kalau misalnya ada yang make up terus bilang ih mahal banget ya, karena emang modalnya mahal, bukan Betul. cuma make upnya tapi mereka juga perlu les. iya. Jadi akhirnya ya emang segitulah harga yang dikeluarkan untuk keahlian mereka gitu, karena nggak semua orang bisa punya apa ya, kemampuan seperti ini gitu. Ya, ya emang sih bener banget sih, itu poinnya juga sih. Oh, ya. Emang banyak sih yang nawar asli. Satu lagi ya, yang namanya orang suka minta kasih dong harga teman, harga temen tuh justru support.
bukannya minta Mahalin ya harusnya. iya harusnya kasih lebih kayak apa gitu, bukannya minta di diskon. Bentar, gue curhat ya. Enggak, enggak. Oke, mau siap pergi? Enggak. Ya? Belum. Belum siap, udah kepedean aja emang orangnya. Aku pengen nambahin itu deh. Nambahin glitter boleh nggak sih? Boleh apa? Glitter. Boleh. Nih aku glitternya pakai yang paling hemat juga nih. Aku pakai Miss Rose ya. Ini murah banget sih. Oke, Via mau nambahin glitter. Glitter. Ayo. Dipakein buat? Ini buat kalau aku sukanya tuh dari ujung dalam ke tengah. Jadi nggak semua mata, nggak semua area kelopak matanya aku pakein. Mas-mas karaoke kedengeran. Enggak apa-apa. Gitu. Kalau beauty vlogger favorit kamu siapa sekarang? Sejujurnya aku Nggak punya. tidak. Kamu Aku mau Tasya Farasya sih. Kamu menyukai diri kamu sendiri? Enggak, aku Tasya Farasya sih. Tasya ya? Merem ya. Kering. Oh, cakep sih ya dia dandanannya. Dan aku tuh suka dia karena selalu honest review gitu loh. Dan lucu ya pembawaannya ya. Nah, ini bentar ya. Ini kalau pakai yang glitter, kita tuh jangan langsung melek. Jadi kayak biarin dulu beberapa saat supaya dia tuh kering. Nah, terus aplikasinya juga jangan pakai kuas. Jadi pakai tangan. Kayak gitu ya. Nah, terus sekarang aku kan ini ada yang jatuh-jatuh nih. Aku bersihin. Nah, makanya tadi aku bilang dari pertama. Oke, itulah faedahnya. Faedahnya mendingan bersihin muka Setelah sekali alis, aja. setelah eyeshadow supaya kalau misalnya memang ada yang jatuh ke pipi itu biar sekalian langsung diberesin. Terus dari atas. Tadi kan kita pertamanya udah semprot, tapi aku mau semprot lagi aja. Oke. Merem. Emang dulu sering nyemprot ada kelas ya? Kurang ajar. Bully dong gue. Merem. Tapi aku surprise loh itu kamu di makeup buat party aja sampai di kasih es batu. Ya aku nggak minta, bahkan aku kayak gini, maaf ya merem dulu terus dikasih es batu. Heboh banget. Nah terus aku pakai serum dulu. Tapi sebenarnya serumnya apa aja, cuma ini nggak drugstore juga sih sebenarnya. Aku pakai Estee Lauder. Serum buat ini skin preparationnya. Untuk melapisi supaya emang kulitnya juga nggak jadi halus aja sih. Oh, bikin halus ini, bukan buat menahan bahan-bahan kimia bukan ya? Itu bisa juga salah satunya, cuma kalau aku kan melihatnya dari sisi makeup ya. Ini kayak bikin kulitnya si klien tuh jadi lebih halus gitu. Sebenarnya pakai serum apapun bisa. Bawah mata di atas itu di tap ya. Oke. Kita udah mulai pipi nih. Aku pakai Embryolisse ya. Itu buat apa? Ini sebenarnya kayak moisturizer tapi buat makeup base juga oke gitu. Oke. Tapi baik lagi ya, pokoknya apapun yang kalian punya di rumah pakai aja. Jadi nggak harus. Ini bisa di skip nggak kalau yang ini? Kadang-kadang kan orang suka ya pakai moisturizer bisa. langsung pakai foundation gitu. Jangan dong. Oh enggak ya? Maksudnya biar nempel bagus gitu loh. Oke. At least moisturizer lah, nggak usah makeup base gitu. Nggak apa-apa itu. Ternyata banyak loh stepnya. Aku baru tahu ada serum dulu, ada moisturizer. Ini tapi aku untuk kali ini aku cuma 2 karena aku persingkat dan anyway emang kamu Ini kulitnya nggak ada masalah yang basicnya ya, yang Hmm. basic banget untuk orang yang kulitnya normal gitu. Jadi bisa disingkat stepnya pakai serum sama Ini moisturizer atau makeup base. atau makeup base. Ini kan leher jangan lupa ya, Nanti belang. dibelang jelek. Udah ya tadi? Udah, ini dia. Nah ini aku pakai Maybelline Superstay yang tadi tutup putih ya. Kan kalau Vintia tuh kulitnya kan nggak terlalu putih banget. Jadi kayak sawo matang kali ya. Ini aku pakainya cuma segini aja, nggak sebanyak-banyak karena ini kan yang ringan-ringan aja lah gitu. Nah sekarang tuh kita mau ngebentuk yang atasnya. Ini biasanya kalau aku sendiri juga aku kayak tadi tentuin tingginya di mana, terus aku bikin ininya. Ini aku pakai Naturator ya buat ngebentuknya. Yang tadi ya. Yang tadi.
bisa pakai kuas. Aplikasiin dulu. Terus nggak tahu ya kenapa gue tuh sukanya selalu naro foundation tuh dimulai dari bagian tengah ini. Oh, oke. Biasanya emang apa? Normalnya orang gimana? Dari jidat? Kan kalau kita sendiri tuh biasanya dari pipi kan. Kalau jidat justru gue terakhir sih, karena kan kayak nggak mau yang sininya tuh tau kan yang putih banget gitu, ada kerak-kerak itu gue nggak suka. Terus ini ratain dulu pakai ini. Oh, ini dibasahin? Ini dibasahin dulu supaya kayak enak aja gitu dipakainya. Apakah aib bisa ditutupi oleh Bisa dong. foundation? Terus kan aku banyaknya dapat request tuh dari kalian yang maunya makeup flawless gitu, dan mostly orang tuh pikir makeup flawless tuh Yang tebal-tebal. foundationnya tuh tipis, padahal ya namanya flawless kan tanpa celah, sempurna. Berarti kan misalnya muka kita tuh lagi ada noda jerawat, itu kan harus kita tutupin kan. Jadi nggak usah takut, karena nanti kalau udah kena bedak juga nanti akan, kalau udah kena kontur, kena bedak tuh nanti nggak akan kelihatan tebel. Oh. Kamu A. Nah ini tuh sebenarnya yang orang tuh jarang, yang orang suka lupa. Ini tuh sebenarnya yang di daerah pinggir bibir ini, itu tuh harus juga di fondi. Makanya jangan di kayak tadi kamu pertama ingin yang jangan dilepet, yang kayak jangan. Nanti kalau kamu gini, ini nanti nggak kena. Mungkin kayak gitu. Justru harusnya dikenain. Kenain aja. Atau misalnya kamu, misalnya ada beberapa teman-teman di sini yang ngerasa bibir gue tebal banget ya. Terus gue pengen pakai lipstick tapi nggak mau kelihatan tebal, tuh caranya gimana? Ya harus dikasih fondi, dikenain gini dikit nih. Gitu. Nanti baru kita bisa shape. Nah sebenarnya ini bisa pakai, nah untuk buat kayak dimensi wajahnya itu kita bisa pakai foundation yang lebih terang daripada kulit kita, atau juga bisa pakai concealer. Cuma aku kali ini pengen pakainya foundation aja. Lihat atas, makanya daerah sini aja nih. Coba Vintia lihat situ. Mana? Lihat kamera. Oh, lihat kamera. Di atas. Nih aku pengennya pakai sini sama hidung. Ini apa, Vi? Ini foundation yang warnanya lebih terang dibandingin warna yang tadi. Itu gunanya buat? Biar bikin dimensi. Sebelum aku pakai konturnya. Yang kalian sering lihat di YouTube gitu loh. Cuma kan itu biasanya pakai concealer, tapi aku pengen ngasih tahu ini bisa loh pakai foundation terang gitu. Malah lebih mudah untuk di blend menurut aku. Nah ini jangan digeser ke bawah gini, tapi ditekan ke atas. Oh, ditekan. Nih. Biar apa? Supaya kelihatan mukanya tuh naik gitu. Oh gitu. Emang beda ya kalau misal digeser sama di tapi maksudnya yang ke atas gitu ya? Maksudnya di tabnya tuh ke atas. Nih. Tuh beda kan? Oke. Oh iya kelihatan kayak naik gitu. Iya kan, naik kan. Yeah. Terus aku ajarin sekarang kamu kontur pakai krim. Sebenarnya krim kontur bisa apa aja, cuma karena di depan aku adanya Makeup Forever, jadi ini sorry nggak dokter banget. Ya. Tapi bisa pakai apapun ya. Tadi itu udah 2 loh foundationnya. Foundation yang base, terus tadi yang kamu buat dimensi. Aku buat dimensi aja, tapi itu kan dikit banget ya. Nah ini aku pengen bikin dia tuh kayak ada konturnya. Karena sekarang lagi masa pandemi, jadi aku nggak langsung gitu loh dari kuas langsung ini. Jadi aku pakai palet. Kalau kalian kan punya sendiri ya sok aja tuh gitu. Kalau gue kan karena
ya bekerja untuk beberapa orang gitu kan. Jadi Iya, iya, iya. dan terus aku sekalian aja langsung buat pakai cream blushnya. Cream blushnya bebas mau apapun. Itu apa? Ini aku pakai Jafra. Entah kenapa aku sebelumnya aku pakai Makeup Forever. Jafra tuh skincare kan? Iya. Nah. Tapi sekarang aku udah kayak jatuh hati sama Jafra. Oh karena gitu, oke. menurut aku ya hasilnya mirip ya sama yang brand yang satunya lagi yang tadi aku sebutin. Terus udah gitu easy to blend juga dan dia ada beberapa warna. Ini aku pakai 2 warna, aku mau ngeblend. Ini buat itu blush on. Oh, ini buat blush on. Jadi kalau ditanya pakai blush on udah apa aja yang di depan mata ditep tung gitu kan. Jadi kalau ditanya aku tuh nggak ada pernah ada pakem khusus untuk makeup karena aku ya aku ngelihat aja oh dia pantas sih gini segala macam gitu. Ya. Terus udah gitu nih ada lagi beauty hack. Jadi kalau beauty hack. Temen-temen misalnya mau bikin Jangan bilang wudhu ya. Jangan bilang wudhu. Beauty hack biar cakep apa wudhu. Ini apa? Sorry, lihat sini. Misalnya yang kontur hidung supaya kelihatan natural. Itu kan bisa pakai tangan sebenarnya. Cuma kalau misalnya kalian di rumah punya sponge yang warna kotak, yang kotak kayak gini tuh bisa juga dipakai. Jadi kayak dibikin gini. Bentar ya. Ini mau bikin apa nih? Shading ya? Mau bikin shading. Buat yang hidung ya. hidungnya mini mungkin kayak aku ya. Gue kecil. Hidung gede pun juga bisa ya, Hidung Wak. gede juga bisa. Okay. Mundur dikit, Bu. Jadi ini tadi udah aku kasih apa sih ini tadi? Apa? Makeup Forever yang cream contour itu. Ini tinggal gini aja nih. Coba relax dulu. Nah, ini Lebih cepat ya? lebih cepet, terus lebih bersih juga. Jadi tangan kamu juga nggak kotor kan? Nah, biasanya memang pakai tangan. Dulu tuh 12 tahun yang lalu aku diajarin sama Via pakai. Tapi yang ini kan, yang bubuk kan, yang powder kan. Iya. Ini kayak gini. Terus jangan lupa bawahnya dipakein. Oh gitu. Nah terus untuk ngeblendnya kan nggak mungkin begini ya, kan itu terlalu gimana gitu. Ngeblendnya pakai sisi lainnya juga bisa. Kayak digeser. Ini, nah yang aku sih suka ya kalau orang yang di sininya tuh lebih kelihatan. Jadi apalagi orang-orang yang kayak aku yang kurang mancung gitu ya, ini tuh biasanya bagian sini tuh lebih gelap dibandingin sini yang ada dalam mata. Tapi kalau orang yang udah mancung gitu ya rata aja warnanya nggak apa. Terus aku biasanya aku lipat aja ini kayak gini blend. Nah terus kadang-kadang yang bagian coklatnya ini kan suka terlalu ke bawah nih. Jadi menyebabkan kayak hidungnya kok jadi makin gede gitu. Nah kita akalin lagi pakai beauty blender yang tadi udah ada sisa-sisa dari foundationnya. Jadi kita tap dikit, jadi biar makin natural gitu. Nah kayak gini. Coba lihat di kamera. Gila, lo hidung gue mancung. Iya kan, gila. Ini. Aduh gue minder deh ntar jalan malu nih. Jadi kita jalan ya.